Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru. Di sini kami selaku moderator akan membawakan susunan acara, yaitu tentang program pengembangan kompetensi guru PJOK gelombang 2 kelas 23 Kabupaten Sidoarjo dengan narasumber Bapak Ugu Bahtiar SPD. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kami akan aturkan kepada pemateri, kepada Bapak Ugu Bahtiar, dipersilakan. Terima kasih Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini langsung saja, pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN BPN serta staf SDN BPN. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, di mana dalam kegiatan kali ini kita diberikan kesehatan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita turunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu berdoa agar selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di sini saya meneruskan tugas yang harus saya lakukan, yakni diseminasi rencana tidak lanjut terkait program pengembangan kompetensi guru PJOK. Langsung saja, di slide pertama ini adalah cover PPT saya. Kemudian dilanjut sambil berdiri mawon nggih. Oke. Jadi di sini saya akan menerangkan ke Bapak Ibu Guru rencana tidak lanjut saya selama mengikuti PKG PJOK. Suatu saat saya akan menerapkan program. Di sini programnya namanya SAUR, yaitu singkatan dari Sabtu Olahraga, berkaitan dengan mini soccer atau modifikasi permainan sepak bola. Jadi karena lapangan kita tidak sesuai standar, maka saya akan menerapkan modifikasi permainan sepak bola kepada peserta didik. Seperti itu. Langsung saja. Nah, latar belakang. Jadi saya menerapkan latar belakang di sini adalah pembelajaran PJOK, dan sesuai dengan kehidupan nyata peserta didik yang pelaksanaan programnya melibatkan komunitas belajar sekolah. SDN BPN memiliki aset yang dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan program pembelajaran PJOK. Di sini nanti saya akan menggunakan model sport education model, jadi SEP, yaitu aset sosial, aset lingkungan, aset agama dan budaya, aset politik, dan aset finansial. Sedangkan mini soccer dipilih karena tingginya minat peserta didik terhadap permainan sepak bola. Jadi saya tidak begitu saja memutuskan, karena di sini minat bakat dari peserta didik kebanyakan sebagian besar adalah ketika berolahraga memilih permainan sepak bola. Namun dengan kondisi lingkungan sekolah yang hanya memiliki lapangan yang kurang sesuai standar, maka terjadi modifikasi bentuk permainan bola besar, yaitu sepak bola, dengan istilah mini soccer. Menyesuaikan kondisi lingkungan, sarana prasarana yang ada di SD Negeri BPN, guna mewujudkan kepemimpinan siswa melalui program yang mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan untuk membentuk siswa yang berkarakter profil belajar Pancasila.
Kemudian dilanjut di slide selanjutnya ada tujuan program. Yang pertama, tujuan program ini meningkatkan pemahaman siswa tentang pentingnya bekerja sama dan sportivitas dalam olahraga. Itu adalah tujuan pertama. Kemudian dilanjut tujuannya kedua, mengembangkan keterampilan berolahraga melalui partisipasi aktif dalam pertandingan. Kemudian tujuan ketiga, mendorong siswa untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi yang sehat. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan siswa dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan olahraga. Yang terakhir tujuannya meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa atau peserta didik. Dilanjut, capaian program. Jadi di sini capaian program saya menuliskan ada 3. Yang pertama capaian langkah serta peran. Yang pertama capaian peserta didik memilih olahraga mini soccer karena sudah saya ketahui ketika pembelajaran di lapangan bahwa siswa itu lebih banyak memilih ke sepak bola. Kemudian pembelajaran PJOK dengan melibatkan komunitas belajar sekolah, profil pelajar Pancasila dalam diri peserta didik, kemudian studi agensi peserta didik. Dengan langkah yang akan saya terapkan nanti, berdiskusi dengan kepala sekolah, guru mengenai rencana realisasi program ini. Bersama peserta didik membahas technical meeting atau persiapan menuju ke perlombaan yang akan kita laksanakan. Kemudian penyelenggara mini soccer, pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Kemudian di peran, guru PJOK mempelopori diskusi terkait kegiatan ini. Guru PJOK menjadi fasilitator dan memantau kegiatan saat berlangsung. Peserta didik menjadi panitia. Nah, di sini adalah poin utama itu. Ketika saya menerapkan SEM, nanti peserta didik yang akan menjadi mulai dari berbagi peran, mulai dari panitia, peserta bisa jadi pelatih, bisa jadi wasit, pencatat skor, medis, supporter dan lain-lain. Jadi poin utama SEM ini nanti itu peserta didik akan aktif keseluruhan tanpa 1-2 karena semuanya berbagi peran. Di situ adalah peran yang akan dilaksanakan dalam capaian program. Kemudian lanjut, struktur program dan mitra kombel atau komunitas belajar. Waktu kegiatan ini dilaksanakan di akhir semester. Biasanya kita juga akan sering melakukan seperti kelas meeting atau di waktu P5 Sabtu minggu terakhir. Biasanya kan kita melakukan P5 di sekolah kita di hari Sabtu minggu terakhir. Nanti saya selaku guru PJOK dengan program ini akan bisa menyampaikan hal ini dan semoga program ini terlaksana. Jadi P5 nanti bisa satu kita gunakan dalam kegiatan ini. Jadi bukan tampil-tampil lagi, kita akan melaksanakan program ini. Pelaksanaan program ini dilaksanakan di lapangan kita, lapangan olahraga SD Negeri BPA. Kemudian program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di SD Negeri BPA. Kemudian target peserta program ini adalah seluruh peserta didik kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri BPA, di mana dalam target ini itu adalah target di mana nanti yang berbagi peran saya memilih di kelas besar. Jadi otomatis kelas besar itu bisa untuk kita ajak melaksanakan program ini. Dalam artian kelas 1, 2, 3 juga ikut tapi sebagai peserta, bukan sebagai panitia pelaksana dan lain-lain. Kemudian komunitas belajar sekolah SD Negeri BPA sebagai mitra utama dalam pelaksanaan dan evaluasi program. Guru PJOK sebagai lokomotif mitra dengan guru PAI, guru kelas dan pengarahan publikasi melalui media sosial sekolah dan peserta didik SD Negeri BPA. Dilanjut. Kemudian, di sini ada kapasitas kelas dan sekolah. Yang pertama ada 4 aset. Yang pertama aset budaya, di mana warga sekolah yang memiliki rasa gotong royong dan bekerja sama yang terjaga dengan baik. Kemudian aset manusia seperti pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, peserta didik, serta orang tua atau wali. Di aset finansial yang dimiliki yaitu adanya dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber utama pelaksanaan program proyek ini. Jadi dana BOS dan dana lainnya
sebagai aset finansial kita untuk melaksanakan program ini. Kemudian aset lingkungan dan fisik berupa lingkungan yang nyaman, bersih, dan memiliki sarana prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan program ini. Dilanjut. Nah, di sini ada rencana evaluasi. Apa yang harus kita lakukan ketika merancang sebuah rencana evaluasi? Yang pertama, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama kepala sekolah, guru, staf, dan perwakilan dari siswa agar evaluasi ini berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dilakukan dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, atau siswa untuk memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Sedangkan yang terakhir, evaluasi dalam bentuk angket melalui form yang diberikan kepada kepala sekolah, guru, staf, dan siswa yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. Dilanjut, yang terakhir di sini ada kemungkinan tantangan yang akan muncul ketika program ini terlaksana. Yang pertama, pengelolaan waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Jadi memang jadwal kita padat dan keterbatasan waktu, tapi bagaimanapun caranya kita akan berusaha untuk menyelesaikan program ini. Kemudian faktor alam. Karena lapangan SDPBN ini adalah lapangan yang outdoor atau lapangan terbuka, kita akan terpengaruh oleh kondisi cuaca, bisa hujan dan lain sebagainya. Kemudian motivasi peserta. Motivasi dari peserta dapat menjadi tantangan jika mereka mengalami kegagalan selama pertandingan. Di sini artinya salah satu, misal saya mengambil contoh kelas 2 ketika bermain dan kalah. Ini adalah hal yang harus kita lakukan, motivasi anak agar berjalan dengan baik, terus memberikan motivasi jangan sampai gondok dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita tekankan di situ. Kemudian manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan karakter. Ini yang salah satu selalu muncul dalam siswa. Kemudian kepribadian dan pendapat setiap siswa itu memiliki perbedaan. Oleh karena itu kita harus sebagai guru harus bisa menengahi atas semua perbedaan itu. Kemudian solusi yang terakhir, mengatur jadwal pelaksanaan agar lebih efektif dan efisien. Jika terjadi cuaca buruk, pertandingan diberhentikan sementara. Jika tidak bisa, ditunggu sampai cuaca membaik, dilanjutkan di hari berikutnya. Ini jika terjadi cuaca buruk saat pelaksanaan program ini. Kemudian melakukan pendekatan positif, di mana memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian atau motivasi terhadap peserta didik. Kemudian yang terakhir, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik apabila itu terjadi. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut. Apabila ada masukan, saran, serta tambahan dari Bapak Ibu Guru, dipersilahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu Bahtiar selaku materi kita. Yaitu kita memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari para audiens. Dari penjabaran ya, monggo Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, ini kan mini soccer, tentunya kan sepak bola ya. Nah, kira-kira tadi kan dijabarkan bahwa yang menjadi difokuskan itu di kelas 4, 5, dan 6 untuk jadi panitianya. Untuk yang jadi pesertanya itu kan kelas 1, 2, dan 3 ya, betul? Pesertanya 1 sama semuanya. Semuanya. Sampai 6. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira untuk peserta perempuannya, kan tidak semua berminat di permainan sepak bola itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahma.
atas pertanyaannya. Mungkin saya dijawab langsung atau di pertanyaan lagi? Dijawab langsung saja. Ya, baik. Silakan Bapak Pugu Bahtiar langsung dijawab. Terima kasih, pertanyaan Bu Rahmat sangat luar biasa. Ini memang yang sering muncul. Mungkin Bu Rahmat selaku perempuan dulunya ketika olahraga itu lebih berdominan gurunya kepada guru anak laki-laki gitu. Itu pasti. Jadi gini, terima kasih pertanyaan sangat luar biasa. Jadi pertanyaan pertama tadi saya fokus kepada kelas 4, 5, 6, salah satu yang akan menjadi sebuah kepanitiaan dalam pelaksanaan. Sedangkan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga jadi peserta, tapi kelas 1, 2, 3 itu tidak termasuk dalam kepanitiaan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketika di sini adalah yang terlaksana dalam program sepak bola dan rata-rata pemain sepak bola itu pasti yang nanti dimainkan adalah seorang laki-laki. Terus bagaimana seorang perempuan itu, apakah nganggur atau yang lain-lainnya gitu. Jadi di sini saya akan menjawab, bukan berarti saya menggurui ya, kita sama-sama belajar. Nanti mungkin ada masukan dari Bapak Ibu guru, dipersilahkan kita sama-sama belajar dan masukan. Jadi saya menjawab, nanti kita bisa bikin inovatif ketika pelaksanaan itu. Di mana di sini saya sudah mencatat peran bagi khususnya bagi perempuan di ini. Nah, supporter. Di sini nanti kita bisa mengoptimalkan seorang perempuan, bukan seorang perempuan ya, rata-rata kelompok perempuan dalam pelaksanaan program ini. Saya bisa mencantumkan ada supporter terbaik. Nah, dari situ nanti setiap kelompok perempuan dan ada laki-laki bisa menggunakan sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, sehingga bisa menyabet gelar supporter terbaik dalam SCTV. Jadi benar-benar nggak pasif. Ketika kelasnya bertanding atau kelasnya main, siswa-siswi yang tidak ikut bermain bisa melakukan supporter ini. Di sini nanti bisa saya cantumkan sebagai supporter terbaik. Seperti itu, Bu Rahma, semoga jawaban saya bisa sedikit melegakan hatinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bapak Pugu. Jadi tadi jawaban singkatnya bentuk itu ya, supporter ya. Mungkin yang cewek-cewek bentuk cheerleader. Istimewa ini. Oke. Ya, saya buka kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada lagi? Belum sih, sabar. Nanti untuk sanggahan ada sendiri ya Pak, kamu kan ya. Baik, ada lagi untuk ini, untuk pertanyaan, sesi bertanya. Oh, yang di belakang sana, tidak ada apa-apa, yang belakang malu katanya Pak, yang di belakang. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya buka sesi sanggahan atau sesi tambahan. Baik. Mungkin saya mau bertanya kepada Ibu Rahma, bagaimana atas jawaban dari Bapak Pugu? Cukup memuaskan. Ya, mungkin ada tanggapan dari Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Jadi nanti siapa? Nanti yang cewek di koordinir sama Bu siapa namanya? Bu Rahma untuk jadi cheerleader ya Bu? Mantap. Nah ini. Ya. Oke. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu, masukan mungkin? Tidak ada, semuanya fokus, saya jadi takut ini ya. Oke, baik. Terima kasih. Bila mana sudah tidak ada tambahan dan tidak ada pertanyaan, maka kami anggap di sini semuanya sudah memahami dan bisa menerima masukan-masukan, dan insya Allah ilmu yang disampaikan oleh Bapak Pugu Bahtiar tadi menjadi manfaat dan menjadi bisa terrealisasi di SDN BBN, sehingga menjadi membesarkan SDN BBN yang dari semula biasa-biasa saja menjadi istimewa, seperti itu. Baik, tepuk tangannya dulu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mungkin di sini kami selaku moderator, bila mana ada salah-salah kata ataupun salah perbuatan, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami tutup, kami akhiri acara di sore hari ini. Afumikum.
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.